Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to our cross culture understanding with me, Muflihun. Hi, how are you all? Apa kabar semua mahasiswa? Hari ini kita kembali lagi di kelas cross culture understanding, di mana topik kita hari ini akan melihat tentang diversity. Diversity adalah keberagaman. Jadi, as you may see on the screen, seperti yang bisa Anda lihat di screen, diversity is cultural values. Ya. Jadi keberagaman itu merupakan nilai kebudayaan yang harus kita junjung tinggi. Ya, oke. Let me just continue. Anda bisa lihat gambar-gambar ini ya. Jadi bagaimana seharusnya kita uh, menghargai, uh, memahami perbedaan-perbedaan budaya itu. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita. As you may see also here, ada beberapa gambar ya, seperti yang bisa Anda lihat di slide ini, di mana gambar pertama ini sebelah kiri atas ini ya. Ini adalah tradisi ataupun kebudayaan yang terjadi ya, yang dipahami oleh beberapa suku di bagian pedalaman Thailand ya. Mereka mengenakan uh, semacam gelang ya, atau semacam uh, kalung yang kemudian dililitkan pada leher mereka sejak kecil. Jadi ini akan terlihat sangat menyiksa mungkin ya bagi perempuan, karena gelang ini akan dipasang sejak kecil ya. Ketika misalnya usianya mulai dari anak-anak itu sudah mulai dipasang gelang-gelang, dan akan terus ditambah seiring bertambahnya usia orang itu. Dan ini menjadi sebuah nilai yang mereka anggap sakral, karena di satu sisi bahwa mereka yang misalnya memiliki leher yang panjang seperti ini dengan jumlah gelang yang lebih banyak itu akan dianggap lebih cantik. Jadi ini standar kecantikan mereka ya. Pasti berbeda dengan misalnya kita di Indonesia. Ini kalau kita melihat hal seperti ini ya, otomatis kita mungkin akan merasa kaget ya, akan merasa mungkin kenapa mereka melakukan ini ya. Jadi uh, ini sudah menjadi tradisi mereka, sudah menjadi hal-hal yang mereka anggap sebagai sebagai kekayaan budaya, ya, sebagai nilai yang harus tetap dilestarikan. Dan mereka juga biasanya ya, orang-orang ini yang ada di suku, saya kurang ingat pasti ya, tapi ini ada di daerah pelosok Kalimantan. Mereka biasanya orang-orang ini kemudian akan di uh, apa namanya, kadang diminta untuk berjejeran, misalnya duduk di pinggir-pinggir desa, kemudian wisatawan akan datang di kampung mereka misalnya untuk mengambil gambar, untuk berfoto. Nah, sebenarnya mereka ini atau tradisi seperti ini mengalami penolakan ya, mengalami penolakan dari beberapa aktivis, khususnya aktivis perempuan, karena mereka menganggap bahwa ini sangat menyiksa ya, ini sangat menyakiti perempuan itu sendiri, karena mereka harus menanggung apa namanya, uh, ini cukup berat ya, pada dasarnya logam yang diletakkan di leher ini berat, dan mereka sangat tersiksa sebenarnya. Tapi karena tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan dan dilangsungkan, maka kemudian ini dianggap menjadi lebih biasa. Oke, kemudian di gambar sebelah sini ya, di gambar kedua, ini kita bisa lihat ada seseorang yang disirami dengan kotorannya. Jadi ini tradisi yang berlaku di Scotland. Ya, di Scotland itu kalau misalnya ada pasangan yang akan menikah misalnya, mereka kemudian akan diarak ke keliling, mungkin bukan juga keliling kampung ya, tapi akan dibawa ke jalan-jalan, kemudian teman-teman dekatnya itu akan menyirami mereka dengan kotoran. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya Anda juga mungkin orang Scotland ya, berada di tempat itu ya, Anda juga akan mengalami hal yang sama ketika Anda akan menikah misalnya. Jadi ini disiram kotoran, dilempari telur busuk, dan lain-lain gitu ya. Ini tujuannya apa ya? Uh, Mungkin kita bertanya demikian, kenapa mereka
melakukan ini. Jadi ini sebenarnya sebagai semacam pelampiasan atau mungkin ini dianggap sebagai sebuah proses yang nanti orang ini pasti akan membersihkan dirinya setelah ini gitu ya. Dan ini akan dianggap sebagai sebuah tahapan yang suci, yang sakral untuk menuju proses pernikahan yang akan dia lakukan. Gitu ya. Dan ini berlangsung sampai saat ini ya. Dan mereka tidak bisa protes juga gitu. Karena kalau orang lain juga menikah, hal yang sama pun juga akan dilakukan dan akan terjadi. Di sudut kiri bawah sini, teman-teman bisa lihat ya. You may see here. Ini ada di Indonesia ya, kurang lebih ada di Indonesia, tepatnya di daerah Toraja. Saya tahu, saya yakin bahwa sebagian dari Anda mungkin sudah familiar dengan hal-hal seperti ini, bahwa di Toraja itu ada tradisi yang memang sudah dijaga turun-temurun menjadi sebuah warisan kebudayaan di Indonesia. Mereka menjaga nenek moyang mereka secara utuh gitu ya. Jadi mayat orang tua mereka, mayat nenek moyang mereka kemudian diawetkan ya dengan formalin mungkin atau dengan menggunakan unsur-unsur lain sehingga mayat itu tetap awet. Seperti yang Anda bisa lihat di slide ini. Ya. Mungkin kita menganggapnya ini sebagai sesuatu yang menyeramkan ya, menakutkan pastinya kan melihat mayat yang seperti ini. Tapi mereka menganggapnya hal biasa. Gitu. Jadi ketika orang-orang itu meninggal, itu mereka menganggap sebenarnya mereka belum meninggalkan mereka ya secara fisik. Mereka masih ada di situ. Tapi mungkin secara arwah sudah mungkin menuju ke mana gitu ya, menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan ini tidak jarang ditemui di Toraja ya, karena kita tahu mereka pada dasarnya sangat memahami ini, sangat mensakralkan proses-proses yang seperti ini. Kemudian gambar terakhir ini ya, Anda bisa lihat ini ada seorang wanita yang tampaknya terbakar oleh api sebagian badannya ya, tapi kayaknya dia tetap tersenyum begitu. Ini tidak tahu apakah apinya panas atau tidak, atau mungkin it seems like editing. Tapi gambar ini saya ambil dari sebuah sumber yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang berlaku di India, di mana orang-orang ketika akan menikah misalnya, ini juga prosesnya proses yang dilewati ketika seseorang menikah, mereka itu akan dibakar terlebih dahulu atau melewati tantangan yang kurang lebih seperti ini. Dan tapi tidak dibiarkan terbakar seluruh tubuh dan kemudian mungkin meninggal, tidak ya. Dia kemudian diambil dan diselamatkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika melihat gambar-gambar ini, mungkin akan muncul hal yang namanya curiosity, kayak penasaran, Anda penasaran mungkin, Anda ingin tahu, atau Anda merasa anxiety, merasa takut, dan seterusnya. Dan semua itu mengarah pada istilah yang disebut dengan culture shock ya. Jadi kita belajar cross cultural understanding itu bukan sangat tidak mungkin ya, tapi kita akan tetap menemukan yang namanya culture shock. So here we go ya. Jadi hal-hal tadi memang saya katakan lagi bahwa akan menyerah pada yang namanya culture shock. Jadi culture shock itu menurut Uber di tahun 1954 dan tahun 1960 itu adalah konsekuensi ya atau akibat dari perasaan khawatir, perasaan mungkin takut, perasaan tidak aman ketika kita merasa atau ketika kita berinteraksi dengan kebudayaan baru. Gitu ya. Jadi kalau kita merasa sesuatu itu berbeda dengan tradisi kita, sesuatu itu berbeda dengan kebiasaan kita, dan kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang berbeda, kita akan merasakan yang namanya culture shock. Ya, jadi di sini ada penjelasan lainnya, misalnya ada feeling of loss and confusion. Jadi kita merasa kehilangan, gitu ya, kita merasa bingung dan confused, gitu ya, bingung, confused. Nah itu yang disebut dengan culture shock. Kemudian ditambahkan juga oleh Ryan Smith ya di tahun 1985 yang mengatakan bahwa culture shock itu hasil dari challenge of new cultural surroundings. Jadi kayak semacam ada tantangan baru
dari kebudayaan di sekitar kita. Artinya kayak kita merasa bahwa ini kebudayaan yang ada di sekitar kita itu berbeda dengan apa yang kita miliki. Kita merasa aneh, kita merasa bingung ya. Misalnya melihat orang dengan pakaian-pakaian tertentu, melihat orang dengan ritual-ritual tertentu, itu membuat kita merasa mungkin terganggu atau seperti apa. That's culture shock. Itu yang dipahami atau yang diketahui sebagai culture shock. Anda bisa lihat kutipan gambar di bawah ini ya. Ini ilustrasinya bisa kita mengerti bahwa seseorang mungkin ini dari Jepang ya atau dari China, but it seems from Japan. Dia mengundang temannya untuk makan ya di sebuah rumah makan. Kemudian temannya ini dikasih ini ya, ini semacam sumpit. Jadi mereka keduanya menggunakan sumpit untuk makan. Tapi apa yang berbeda dari tampilan ini adalah wanita yang Japanese ini dia makannya sayur-sayuran. Jadi dia makan sayur dengan sumpit kan pasti bisa ya. Nah, tapi orang yang ini mungkin kita sebut saja orang Amerika ya. Orang Amerika ini dia makan daging, gitu ya. Dia akan makan daging. Nah, logikanya bisa tidak orang makan daging pakai sumpit? Agak sulit ya. Jadi kayak misalnya untuk bagaimana kita bisa mengambil dagingnya untuk dimakan kalau dengan menggunakan sumpit. Nah, jadi ini agak aneh kemudian dia heran ya ketika misal memesan makanan daging terus dia dikasih sumpit juga di situ dan dia tidak bisa makan. Walaupun pada dasarnya Anda bisa lihat di sini ya, dia sebenarnya membawa sendok, garpu gitu ya dan pisau yang kemungkinan akan digunakan untuk memotong daging. Tapi karena mungkin menghargai pemberian temannya tadi yang misalnya menawarkan sumpit ya dia ambil. Nah, di sini terjadi yang namanya culture shock. Dia bingung bagaimana caranya menggunakan sumpit itu untuk makan daging. Itu kan sesuatu yang nanti akan membuat dia kesulitan. Ini ada interaksi kebudayaan di sini dan terjadi yang namanya tadi culture shock. Ya. Nah, orang Jepang ini tidak masalah, dia begitu menikmati makanannya sementara orang Amerika ini dia sulit ya, tidak bisa makan kalau menggunakan sumpit. Oke, jadi untuk culture shock itu sendiri pada dasarnya memiliki tahap-tahap ya. Jadi ketika misalnya Anda berada di luar negeri, contoh ya, atau berada di sebuah daerah yang memang sangat berbeda sekali dengan kebudayaan Anda dalam waktu yang cukup lama misalnya, itu Anda akan mengalami stage-stage seperti yang akan saya jelaskan ini. Namun pada dasarnya stage ini tidak berlaku sama kepada semua orang karena masing-masing orang memiliki kemampuan beradaptasi menyesuaikan diri yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya ada beberapa poin ini yang akan terjadi. Di bagian awal ada namanya honeymoon stage. Ya. Jadi honeymoon stage itu ketika kita merasa feeling so excited, gitu ya, merasa sangat senang, merasa sangat tertantang, merasa sangat apa namanya happy, gitu ya, berbahagia ketika berada di sebuah negara baru. Ini juga yang kami rasakan ketika menempuh studi di UK saat itu ya, ketika kita tiba pertama kali itu kita merasa sangat wah, gitu ya, merasa sangat luar biasa sekali apa yang ada di sana. Kita melihat transportasinya, fasilitas pendidikannya, melihat lingkungan sekitarnya, keramahan orang-orangnya, dan semuanya buat kita menjadi sangat excited. Ini memang terjadi di awal-awal kedatangan biasanya ya, makanya disebut sebagai honeymoon stage karena kita merasa sangat excited tadi. Tapi kemudian beberapa saat setelahnya, kadang kita merasa mulai merasakan apa namanya emptiness atau kita merasa sedikit homesickness gitu ya. Kita merasakan berbeda dengan apa yang kita miliki sebelumnya, berbeda dengan apa yang kita rasakan. Kebiasaan itu kemudian mulai ada rasa anxious, ada uncertain, ya berubah menjadi anxious atau uncertain. Kemudian kadang kita merasa lonely, kita merasa aku begini-begini saja ya berbeda dengan apa yang saya alami di Indonesia misalnya atau di tempat saya sebelumnya. Nah muncullah perasaan-perasaan rejection. Ya. Jadi kayak kadang kita mulai merasakan perbedaan yang membuat kita kadang-kadang menjadi tidak biasa. Ya.
Kemudian bersamaan dengan itu sebenarnya ini juga akan ada yang namanya conformist phase ya. Conformist itu ketika kita mampu melakukan adjustment, melakukan penyesuaian kepada lingkungan, pada lingkungan itu ya, sehingga kita merasa uh, menjadi lebih menerima, menjadi lebih siap untuk beradaptasi di tempat itu. Jadi memang tahapan rejection sama conformist phase ini kurang lebih terjadi pada waktu yang sama, sehingga di situ perlu adanya kemampuan untuk bisa beradaptasi karena kita akan berada di tempat tertentu dalam waktu yang cukup lama misalnya. Nah, di tahap akhir akan ada yang namanya assimilation phase ya. Assimilation phase ini adalah tahapan di mana Anda sudah mulai get accustomed to ya. Jadi kayak merasa terbiasa. Ini mungkin durasinya di sini disebutkan kisaran di bulan ke-8 atau 1 tahun setelah Anda berada di tempat tertentu, negara tertentu. Nah, ketika Anda sudah merasa terbiasa, merasa normal, bisa menyesuaikan diri dengan rutinitas tadi, ya, itu akan membuat Anda menjadi lebih nyaman, gitu ya. Nah, tapi tahapan ini juga tidak begitu mudah bagi kebanyakan mahasiswa ya, ketika mereka tadi di tahapan sebelumnya merasa sangat homesickness tadi, kadang-kadang merasa frustasi ketika hal-hal di sekitar mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi banyak juga mahasiswa yang kemudian mengalami depresi, mengalami apa namanya mungkin frustasi ya, merasa sangat sulit bergabung beradaptasi dengan lingkungan yang ada sehingga mereka gagal dalam studinya dan itu juga banyak terjadi. Ya. Oke, lalu bagaimana kita bisa terhindar atau bisa melewati yang tahapan-tahapan culture shock tadi yang membuat kita menjadi uh, lebih apa namanya kadang kita merasakan sesuatu yang negatif. Bagaimana supaya kita bisa mengalami culture shock dengan baik atau artinya kita bisa lebih positif terhadap perbedaan-perbedaan budaya tadi. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang bisa saya sampaikan bahwa yang pertama adalah conduct a research ya. Jadi sebelum Anda pergi ke sebuah tempat, sebelum Anda pergi ke sebuah negara, sebaiknya Anda semacam melakukan studi ya atau survei tentang bagaimana makanan di negara itu, bagaimana tradisi-tradisi mereka, perayaan-perayaan mereka dan lain-lain, praktik beragamanya, mayoritas agama apa ya, kemudian sejarahnya mungkin lebih jauh tentang negara itu, mereka bagaimana orang-orangnya secara sosial gitu ya, kemudian bahasa yang digunakan di sana seperti apa, favorit musiknya misalnya, lagu-lagu di sana umumnya, atau genre-genre entertainmentnya seperti apa, politiknya juga bagaimana, kegiatan olahraganya juga bagaimana. Jadi hal-hal yang kemudian berhubungan dengan aspek-aspek ini, akademik, misalnya sosial, lingkungan, dan lain-lain, itu sebaiknya Anda tahu dulu. Gitu ya. Karena kalau kita sudah memahami ini, sudah mengetahui ini lebih awal, maka kita tidak akan kaget lagi ya ketika kita sudah berada di tempat itu. Nah, ini untuk menghindari yang namanya tadi rejection phase atau tahapan kedua dari culture shock itu ya. Kemudian keep an open mind ya, kita memang harus merasa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Be tolerant, kita harus merasa toleran dengan perbedaan-perbedaan tadi. Gitu ya. Misalnya kalau tadi Anda lihat di slide-slide sebelumnya, di Scotland itu kalau orang-orang mau menikah misalnya akan disiram-siram kotoran dan lain-lain. Ketika Anda misalnya berada di sana, terus mungkin belum pernah mempelajari sebelumnya, Anda tiba-tiba lihat disiram kotoran dan seterusnya, mungkin Anda merasa, oh, kasihan ya dia diperlakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi Anda akan merasa aneh, merasa bingung. Gitu ya. Padahal harusnya Anda be tolerant saja, merasa bahwa oh itu hal yang biasa mungkin bagi mereka. Kemudian cepat mencari tahu dan seterusnya. Nah, positive mind penting ya, menganggap bahwa itu hal yang telah menjadi kebiasaan mereka, telah menjadi tradisi mereka. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi atau mungkin dalam tanda kutip menolak, melarang mereka melakukan itu, ya itu tidak bisa. Value others, ya kita menghargai, menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan kebudayaan tadi.
Kemudian tahapan ketiga atau tahapan selanjutnya adalah get socially involved. Jadi Anda secara sosial harus cepat beradaptasi dengan orang-orang di negara tujuan Anda misalnya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena dengan kita berpartisipasi pada aktivitas sosial, baik itu hubungannya dengan olahraga misalnya, volunteerism, atau mungkin ketika kita diajak dinner, itu cepat-cepat ikutlah. Kita bergabung. Kenapa? Karena dengan itu kita akan lebih cepat memahami kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita akan lebih cepat mengetahui bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Sehingga Anda tidak salah juga nanti akan ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, kemudian berinteraksi secara sosial juga ini akan mempengaruhi perluasan networking, ya, akan memperluas networking Anda, akan memperluas jangkauan-jangkauan interaksi dan sosial Anda. Gitu ya. Ketika kita sudah memiliki banyak teman, itu akan lebih mudah kita memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi. Oke, kemudian ini ada yang namanya class projects ya. Class projects ini nanti akan kita lakukan di 3-4 meeting terakhir di kelas kita, di kelas Cross Cultural Understanding, di mana nanti mahasiswa-siswa atau Anda semua akan dikelompokkan sesuai dengan jumlahnya untuk mempresentasikan perbedaan-perbedaan budaya di beberapa negara yang akan kami tentukan, yang akan kita tentukan. Dalam hal misalnya nationalities-nya seperti apa ya, identitas kebangsaannya, negaranya seperti apa, mungkin lagu kebangsaannya, ibu kotanya bagaimana, tipikal-tipikal penduduknya seperti apa. Kemudian etnik atau race-nya ya, ini juga ethnic atau race-nya, sorry, this would be ethnic ya. Race-nya bagaimana, terus religious practice, ya praktis agamanya seperti apa di sana, mayoritas agama apa mungkin, minoritas seperti apa, bagaimana mereka menjalankan praktik beribadah, toleransi beragamanya dan lain-lain. Education ini penting ya, sangat penting sekali, academic life atau academic culture yang berada di negara itu ya, yang terjadi di negara itu, bagaimana sistem pendidikannya, ini juga penting. Kemudian ada question ya, question ini ya hubungannya dengan makanan ya, dengan minuman yang ada di negara tertentu yang menjadi makanan tradisional mereka. Ada transportation di sini yang harus kita bahas juga, bagaimana orang-orang biasanya melakukan pergerakan ya, atau misalnya rutinitas sehari-hari di kota mungkin, dan apa namanya, transportasi umum lah gitu ya. Bagaimana dengan weathernya di sana, cuacanya seperti apa, kira-kira berbeda tidak dengan kita di Indonesia ini ya. Ada juga cultural festivals, saya rasa ini yang pokok juga ya, yang penting, di mana Anda akan mengidentifikasi kebudayaan-kebudayaan atau festival-festival yang menjadi keunggulan di negara-negara tertentu ya, yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi ini yang akan Anda presentasikan nanti di group meeting di 3-4 meeting terakhir di kelas Cross Cultural Understanding. Oke, saya rasa demikian dulu penjelasan untuk hari ini, and I'll see you again inshallah next week in our next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.